Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna Taruni SMK Negeri 1 Puring. Semoga semuanya semangat pagi, semangat untuk belajar. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, bagaimana? Semuanya sudah hadir atau ada mungkin yang belum hadir pada pagi hari ini? Hadir Bapak. Taruni Laili hadir ya. Taruni Sri Iwandiani hadir ya. Taruni Sri Rahayu hadir juga. Alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan masuk ke materi teks hikayat. Jadi teks hikayat itu seperti apa, gambaran awalnya mungkin dari taruna-taruni semuanya mungkin ada yang sudah memiliki pemahaman awal tentang teks hikayat itu sendiri. Monggo silakan. Saya Pak tentang istana Pak. Oh ya, bagus sekali, bagus. Oke, testing terlebih dahulu. Bagaimana? Muncul? Sudah Pak, Sudah ya? Muncul. Baik, saya lanjutkan ya. Ya ditutup. Baik, saya lanjutkan. Nggih, Pak. Di dalam teks hikayat itu sendiri, yang pertama ada ciri-ciri tentunya, kemudian yang kedua ada unsur intrinsik, dan yang ketiga adalah unsur ekstrinsik. Oke, kira-kira untuk ciri istana sentris itu sendiri berarti lebih menitik beratkan kepada Cerita-cerita yang berada di istana. betul sekali, terima kasih ya Taruni Yayu ya, terima kasih. Cerita yang fokus pada istana. Kalau kita berpikir tentang istana, berarti ya istana itu sendiri ada bulu palang, Ada raja, atau penjaga, betul sekali. ada permaisuri. Kemudian ada raja, ada permaisuri, betul sekali itu. Jadi ciri dari teks hikayat itu sendiri yang pertama adalah istana sentris. Ya, terima kasih tadi sudah dicontohkan. Kita lanjutkan. Kedua adalah kesaktian tokoh atau kemustahilan dalam cerita itu sendiri ya. Ini yang menjadi ciri khas juga teks hikayat. Jadi teks hikayat itu tidak terlepas dari pralogis. Ya, pralogis. Pralogis itu adalah suatu keadaan atau logika yang hanya ada di teks hikayat itu sendiri. Jadi teks hikayat itu memiliki suatu kebenaran yang ada otonom. Dia memiliki kebenaran tersendiri yang hanya ada di teks hikayat. Salah satunya adalah kesaktian tokoh atau kemustahilan. Sang tokoh tersebut tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang mustahil, memiliki kekuatan supernatural, memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa membalikan gunung, bisa langsung atau mungkin suatu keadaan tiba-tiba saya sedang berdoa, kalau nanti saya mendapatkan misal emas, tiba-tiba datang emas. Nah, itu suatu pralogis yang hanya ada di teks itu ciri-cirinya. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Bapak, Kenapa? Bapak mau tanya. Silakan Taruni. Mohon dijelaskan lagi Bapak, pralogis tadi apa ya Pak? Saya belum bisa mengerti. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prologis. Ya. Jadi teks hikayat itu memiliki ciri-ciri prologis. Kalau intinya prologis itu dalam teks hikayat adalah suatu kebenaran atau logika yang hanya dimiliki oleh teks hikayat tersebut.
Jadi sifatnya dia otonom. Suatu kebenaran, suatu peristiwa, suatu kemustahilan, suatu kesaktian, kita ini terima apa adanya, pokoknya kita terima aja. Kalau itu memang sebuah cerita logis dari teks hikayat, kita tinggal ikuti alurnya. Yang terpenting teks hikayat ini pasti mengandung amanat. Nah, inilah yang nanti akan kita camkan baik-baik, amanat. Karena biasanya memang dalam teks hikayat itu sendiri ada 3 amanat. Ya, oke. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ada amanat yang lain ya. Tapi seringnya amanat dalam teks hikayat itu sendiri yang pertama ada religius. Saya yakin taruna-taruni semua tahu apa itu religius ya, karena dalam keseharian kalian pasti religius. Oke, yang kedua adalah amanat tentang moral ya. Moral itu berarti kaitannya dengan tingkah laku ya. Sedangkan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, karena ini adalah teks hikayat, berarti mengusung budaya. Ya, jadi yang perlu kalian catat itu tadi, teks hikayat itu memiliki suatu kebenaran pralogis, kemudian amanatnya ada 3 yang sering muncul maksudnya, yaitu religius, moral, tingkah laku, kemudian budaya. Ya, yang namanya moral tidak hanya tingkah laku ya. Moral itu ya tentang baik, tentang kemudian keburukan, kemudian kaitannya dengan sosial, seperti itu. Bagaimana Taruni Ayu, sudah bisa dipahami ya? Terima kasih Bapak, bisa saya Bapak. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Adalah fantastis ya, dan juga statistik. Katakan fantastis ini karena memang diceritakan secara berlebihan, hiperbol. Sedangkan statis itu dia cenderung tetap. Dari teks hikayat dengan judul Pengembara yang Lapar. Oke. Saya minta tolong untuk Taruna dan Taruni nanti bergantian untuk membacakan. Yang pertama dari Taruna Triyanto. Silahkan yang pertama. Sebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, dan buah-buahan. Tiga sahabat ini berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-urut perutnya yang lapar. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah. Ketika Awang menyela daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Oleh nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Asli, luar biasa. Bahasanya terima kasih semuanya. Bahas dari ciri-ciri. Kalau kita lihat dari ciri-ciri teks hikayat, kita akan mendapati bahwa ini yang dikatakan sebagai pralogis. Ada kebenaran, ada logika yang memang hanya teks hikayat itu sendiri yang bisa memahaminya ya. Yang pokoknya kita tinggal terima saja, yang penting kita akan mengambil amanatnya. Baik, mensyukuri Nikmat dari Tuhan. Betul sekali, mensyukuri nikmat. Jadi konteks dari teks hikayat ini ketika kita masuk ke amanat, identifikasi amanat, masuk ke dalam moral. Seperti itu. WhatsApp group sudah ada link, tinggal kalian cek di sana. Nanti kita bisa diskusi melalui WhatsApp group atau nanti di Google Classroom juga bisa. Ya. Sekali lagi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ya, cukup ya. Baik, terima kasih.
Cukup, Luar Pak. biasa untuk pelajaran hari ini. Semangat untuk kita semua ya. Tetap meskipun pandemi kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan dimanapun berada tetap social distancing. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.